Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi untuk kedua kalinya polisi menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Menteng, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus dan hasil penyelidikan kematian korban akan disampaikan pada pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang Indekos menandai tengah olah TKP. Sementara, petugas Dokpol Inafis hingga Puslapfor Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar Indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kapolri memastikan pihaknya akan terus menyelidiki dan meminta kepada anggotanya untuk mengusut tuntas kasus ini sampai terungkap dan menjawab pertanyaan publik. Ya tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian terkait kasus kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas secara misterius di kamar indekosnya. Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga dan juga kepolisian untuk melancarkan proses penyelidikan. Mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Rekaman kamera pengawas Indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tersebar di media sosial. Dalam detik-detik terakhir, terekam Arya tengah membuang sampah sekitar pukul 23 malam hari. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning,
Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saat ini penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan dugaan video asusila. Namun Lisa Mariana mangkir dan tak memenuhi panggilan. Dan dia baru bangun. Hari ini Lisa Mariana dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan video asusila. Namun Lisa mengkonfirmasi tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Lisa tidak memberikan alasan apapun kepada penyidik soal mangkir dari panggilan. Namun dari media sosial salah satu temannya diketahui Lisa sedang berada di Jakarta. Setelah ini, Polda Jawa Barat berencana melayangkan surat panggilan kedua untuk Lisa Mariana yang akan dikirimkan Senin pekan depan. Sebelumnya, Lisa Mariana dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait dugaan video syur atau asusila. Sudah ada 3 barang bukti video diduga Lisa Mariana jadi pemerannya. Dari penyampaian penyidik belum ada konfirmasi tapi yang pasti yang bersangkutan menyatakan bahwa berhalangan hadir. Namun untuk kejelasannya beliau tidak menyampaikan seperti itu. Yang kedua, pemanggilan lagi itu kapan? Rencananya akan kita layangkan itu pada hari Senin. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Joko Widodo. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan perdata ijazah Jokowi adalah wewenang PT UN. Terkait putusan ini, selaku penggugat Muhammad Taufik akan mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan ada putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara, seperti KPU, SMA 6 Surakarta, dan UGM. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Terkait putusan ini, selaku penggugat Muhammad Taufik akan mengajukan banding dan gugatan citizen lawsuit atau gugatan sebagai warga negara kepada pemerintah atau pejabat publik. Saya akan mengajukan gugatan baru dengan subjek dan objek yang berbeda. Subjeknya saya kurangi, tidak lagi menyoal SMA 6 beserta ijazah yang diterbitkannya, tetapi kepada 3 saja. 1, Pak Jokowi, yang kedua KPUD, dan yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada. Saya mengajukan yang namanya Citizen Lawsuit, tulisannya Citizen Lawsuit, ya. Jadi kenapa ini gugatan warga negara tanpa mencantumkan ganti rugi? Kalau yang pertama gugatan saya itu mencantumkan ganti rugi, dan siapa penggugatnya? Orang-orang yang sangat berkompeten, pernah berseteru dengan perusahaan-perusahaan asing, salah satunya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia namanya Wirawan Adnan.
Menanggapi pernyataan penggugat, kuasa Jokowi YB Irfan menjelaskan, Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi secara keseluruhan serta menyatakan bahwa PN Solo tidak berwenang mengadili perkara ini. Kami selaku tim kuasa hukum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut. Irfan menambahkan dengan adanya putusan sela ini, persidangan di PN Solo terkait tudingan ijazah palsu tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, kecuali jika banding diajukan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi, hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya 30 April lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dr. Tifa telah selesai memberikan keterangannya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Sebagai terlapor, ia dicecar 68 pertanyaan. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa. Pasalnya, penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan hari ini. Tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Dan untuk membahas lebih dalam terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang kini naik penyidikan, kami telah terhubung dengan Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum Dr. Tifa, dan Firmanto Laksana, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat malam, Pak Abdullah. Pak Firman, apa kabar? Baik. Selamat malam, Gavi. Baik, saya ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Pak Abdullah, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tanggapan Anda seperti apa? Iya. Perlu saya jelaskan dulu bahwa ini ada 2 laporan ya. Laporan yang dilaporkan oleh Jokowi sendiri, ya kan. Yang satu laporan yang dilaporkan oleh saya tidak tahu kelompok
kubu Jokowi ya pasti dong itu membela Jokowi ya. Itu udah 5 Polres dijadikan 1 di Polda. Jadi laporannya di 5 Polres. Di Bekasi, kemudian ada di Depok dan sebagainya. Ada, kalau nggak salah ada Solo juga ya kalau nggak salah. Dijadikan 1, diperiksanya di Polda Metro Jaya. Ya, sekarang saya baru juga dengar, saya kebetulan ada di satu tempat, kebetulan tadi di Kompas TV juga, itu bahwa ini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, ya kan? Nah, tadi barusan saya juga dengar dari iNews bahwa penyidikannya adalah perkara yang sehubungan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik. Ada 310, kemudian 311 dan sebagainya, dan ada juga yang di Undang-Undang IT ya, pencemaran nama baik secara digital, secara IT. Kami sudah tekankan berkali-kali dan kami sudah beritahukan pada Bareskrim kemudian Polda bahwa ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang ya, nomor 31 tahun 2014. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10-nya itu jelas, ini undang-undang ya, bukan perkap ini. Bahwa jika ada laporan, ya kan, maka tidak dapat dilaporkan balik apalagi dengan pasal pencemaran nama baik. Oke. Itu jelas sampai inkrah, baik itu terhadap pelapornya sendiri maupun saksi. Ya, ini kan seharusnya tahu kepolisian ini gitu loh, karena ini kan undang-undang. Coba bayangkan kalau setiap ada orang lapor, dilaporkan balik, dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik, tidak ada laporan di Indonesia ini, pada takut semuanya. Pak Abdullah, dalam hal ini maksud Anda dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Dr. Tifa ini adalah saksi? Iya, karena dia itu saksi, selain dia juga ahli ya, dia juga saksi. Karena dia berangkat ke mana namanya, ke UGM, kemudian dan sebagainya, itu kan dia menemukan sesuatu ya, menemukan dokumen-dokumen dan sebagainya dan mempertanyakan sesuatu, itu kan saksi. Apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dilakukan. Oke. Jadi mereka ini juga saksi, baik Roy Suryo, baik itu, ya kan, itu tidak bisa. Bahkan ketentuan itu pasal 2-nya menyatakan, ya kan, mereka itu laporan balik ini tidak boleh dilakukan, apalagi pencemaran nama baik ya, wajib dihentikan. Tapi ini kok lanjut begitu loh. Ya, baik. Berarti menurut saya kepolisian itu melanggar undang-undang ini. Baik, baik. Pak Firmanto, bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi sesungguhnya ini kan adalah yang hari ini kita dengar laporan Bapak Jokowi dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan ada beberapa laporan lainnya yang kebetulan bukan kami sebagai kuasa hukumnya, namun intinya dinaikkan juga ke penyidikan terkait dengan penyebaran fitnah dan sebagainya. Jadi terkait dengan itu perlu kami sampaikan di sini, kami pertegas bahwa laporan yang disampaikan oleh klien kami Bapak Jokowi itu sangat berbeda dan tidak ada urusannya dengan laporan yang ada di Bareskrim Polri. Terpisah itu. Di Bareskrim Polri berkenaan dengan pemalsuan, kami adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah seperti itu. Dan alat-alat hal-hal yang kami sampaikan lampirkan di dalam pengaduan yang disampaikan oleh Bapak Jokowi pun berbeda. Namun demikian yang ingin saya sampaikan, hari ini polisi telah menemukan setelah melakukan rangkaian penyelidikan yang begitu panjang, sangat panjang menurut hemat kami, terus juga mungkin sangat hati-hati dalam menentukan langkah-langkah, kemudian penyelidikan, kemudian permintaan informasi dan sebagainya terkait dengan pengaduan yang disampaikan Bapak Jokowi tersebut, maka hari ini telah kita dengar dilakukan ke tahap penyidikan. Artinya ada peristiwa pidana, sehingga pihak Polda Metro Jaya melalui gelar perkara semalam itu meningkatkan tahapan menjadi tahap penyidikan. Disinilah dapat kita perhatikan bahwa Polda Metro Jaya akan membuat ini menjadi terang. Siapa yang melakukan apa, di mana, kapan, dan ini akan diungkap di dalam penyidikan ini. Siapa melakukan apa, artinya akan dilakukan ungkapan-ungkapan sampai dengan nanti mungkin akan ditemukan tersangka dan sebagainya, pelaku dan sebagainya. Seperti itu sementara. Ya, oke.
Pak Abdullah, silakan tanggapan Anda. Ketika sudah naik tahap penyidikan, jadi begini, tidak waktu lama lagi akan ada tersangka di sana. Ya begini, saya perlu luruskan ini. Objeknya kan ijazah palsu yang sama. Dan orang-orang itu dilaporkan pencemaran nama baik gara-gara dia itu memasalahkan ijazah palsu ini. Gitu loh. Jadi kemarin juga penasihat hukum dari Jokowi mengatakan, wah ini beda, ini masalah link-link. Link-link itu adalah barang bukti, bukan deliknya. Deliknya adalah pencemaran nama baik. Itu harus dipahami. Jadi link-link itu bukannya suatu peristiwa pidananya. Pencemaran nama baik itulah laporannya adalah deliknya. Jadi begini, kita kembali ya, ini perlu, apakah mereka ini ada perbuatan melawan hukum apa tidak, kita lihat begini. Ya kan, Undang-Undang Dasar Pasal 28F itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak berkomunikasi, berhak mendapatkan informasi publik, dan itu dilindungi oleh konstitusi. Dan itu terjabarkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi. Coba perhatikan itu. Dari pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang itu menyatakan bahwa ya yang dinamakan lembaga publik, baik eksekutif, yudikatif, dan lain lembaga-lembaga lain dan sebagainya. Itu adalah lembaga yang dapat kucuran dana, bukan kucuran ya, dapat dana dari APBN. Ya. Itu lembaga publik. Contohnya UGM. UGM itu mendapatkan dana dari walaupun tidak keseluruhan. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya, supaya lebih jelas ini masyarakat. Ya kan? Dapat kucuran dana dari itu. Nah, kemudian jika pejabat itu sudah menjadi pejabat publik, apalagi ijazah itu sebagai syarat untuk menjadikan pejabat itu bukan dokumen pribadi lagi, itu sudah dokumen publik. Nah, di pasal 2-nya di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu jelas bahwa itu adalah merupakan lembaga publik, dan pasal 4-nya menyatakan bahwa setiap warga negara masyarakat itu boleh mempertanyakan, boleh mengakses. Contohnya ya, apalagi ijazah. Kalau orang itu sudah menjadi pejabat publik, hartanya pun harus dideklar. Ya, apalagi ijazah. Jadi sebenarnya yang dilakukan orang-orang ini konstitusional. Bahkan yang dilakukan oleh UGM dan KPU, yang mana dapat kucuran dana dari APBN, mereka itu melanggar konstitusi dan undang-undang. Karena mereka tidak mau membuka diri pada masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang itu. Pak Firmanto, tanggapan Anda terhadap argumentasi yang disampaikan Pak Abdullah. Ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan kami ini, Pak Abdullah, adalah hal mungkin yang disampaikan pada saat penyelidikan. Saya percaya itu semua sudah disampaikan pada saat penyelidikan. Karena tentu ketika itu disampaikan, maka dilakukan analisa, maka dilakukan gelar perkara, maka dilakukan pengkajian yang sangat mendalam, pemeriksaan sangat mendalam. Yang perlu kami sampaikan pada prinsipnya adalah, pada saat kami mendampingi Bapak Jokowi membuat pengaduan di Polda Metro Jaya, Bapak Jokowi membawa ijazah asli Bapak, menunjukkan dari mulai saat melaporkan, kemudian pada saat dimintai keterangan dan sebagainya, dan akhirnya difotokopi sama pihak penyelidik, dan itu yang dijadikan bahan dari laporan kami. Dan yang disampaikan tadi sama Pak Abdullah sesungguhnya adalah sudah disampaikan terus oleh tim daripada Bu Tifa CS yang memang sudah dapat kita dengar berkali-kali selama beberapa bulan ini, dan tentu itu sudah dieksaminasi oleh pihak penyidik. Dan hari ini pihak penyidik sudah menyimpulkan dengan berbagai upaya dan eksaminasi, sehingga pihak penyidik melalui gelar perkara yang tadi malam memutuskan untuk menaikkan ini ke tahap penyidikan. Artinya sudah ada tindak pidana. Jadi dalam tahap cara tindak pidana, ada nggak peristiwanya, ada, kemudian dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Nah, saat ini kita akan melihat, seperti yang tadi saya sampaikan, siapa, melakukan apa, kapan, dan merugikan siapa, kira-kira seperti itu. Ya, tentu itu yang akan kita cermati. Saya tidak berani masuk terlalu jauh dalam apa yang dilakukan oleh penyidik, karena itu domain penyidik. Saya rasa demikian. Baik. Sudah ada unsur pidana, namun kita lihat nanti tersangkanya siapa. Terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas, sebentar. Pak Firmanto, terima kasih banyak. Pak Abdullah, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita terbatas waktu. Nanti di lain kesempatan kita undang lagi Bapak untuk diskusi dalam kasus ini lagi. Terima kasih Pak Abdullah, Pak Firmanto. Selamat malam, sehat selalu. Jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina, mafia migas Riza Khalid diburu Kejaksaan Agung. Kami segera kembali.
Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Keempat, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Yang ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga pasar. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Pertamina, nama Riza Khalid sering terseret sejumlah skandal minyak dan gas. Pada tahun 2008, nama Riza Khalid pernah tersandung kasus impor minyak Petral. Saat itu, Petral mengimpor minyak jenis baru, yaitu Zatapi. Petral membeli 600 barrel minyak seharga 65,5 miliar melalui perusahaan Global Resource Energy dan Gold Manor, perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Khalid. 5 orang menjadi tersangka, sementara nama Riza terbebas dari jerat hukum. Dan dalam kasus skandal minyak Zatapi, 5 orang menjadi tersangka, sementara nama Riza terbebas dari jerat hukum. Di tahun 2014, nama Riza disebut tersangkut kasus mafia migas di dalam perusahaan Pertamina Energy Trading atau Petral. Riza diduga mengendalikan Petral seperti melakukan kecurangan dalam proses pengadaan minyak melalui perusahaan minyak pemerintah asing atau INOC. Dalam kasus Petral, KPK menetapkan mantan Direktur Utama Petral Bambang Irianto sebagai tersangka kasus suap. Sementara nama Riza Khalid lagi-lagi menguap. Yang tidak kalah menggemparkan, di tahun 2015 nama Riza Khalid juga pernah terseret skandal Papa minta saham bersama Setia Novanto. Riza dan Setia Novanto disebut meminta saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala.
Dalam kasus Papa minta saham, Setia Novanto kemudian mengundurkan diri sebagai ketua DPR, sementara seperti skandal lainnya, Riza Khalid lagi-lagi lolos. Yang terbaru pemirsa, Riza Khalid terlibat kasus tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina. Riza terlibat penjualan solar non-subsidi, ekspor impor BBM minyak mentah, hingga penyewaan kapal dan terminal BBM. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian 285 triliun rupiah. Lalu siapa sebenarnya sosok mafia migas Riza Khalid? Berikut informasinya untuk Anda. Muhammad Riza Khalid atau yang dikenal sebagai Riza Khalid lahir pada tahun 1960. Riza memiliki 2 orang anak, salah seorangnya putra bernama Muhammad Keri Andrianto. Berkat dominasinya dalam impor minyak, Riza mendapat julukan saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Sebagai seorang pengusaha, Riza memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor, mulai dari retail mode, perkebunan kelapa sawit, industri minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura, seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Sementara itu, kekayaan sang mafia migas ditaksir mencapai 6,6 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Riza sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Global Asia tahun 2015. Kita ke informasi lain, pemirsa. Persiapan terus dimatangkan Indonesia menjelang ASEAN U23 Championship 2025 tanpa menggelar pertandingan uji coba. Pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg tidak ambil pusing akan hal ini dan memandang bahwa tidak adanya uji coba adalah hal yang bagus. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Tim U23 Indonesia terus mematangkan persiapan mereka dalam pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta menjelang ASEAN U23 Championship 2025. Menariknya, sejak pemusatan latihan digelar pada 20 Juni lalu, Jens Raven dan kawan-kawan tidak melaksanakan satu pun laga uji coba. Pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg menegaskan, laga uji coba itu memang tidak pernah ada. Malahan juru taktik asal Belanda itu memandang tidak adanya laga uji coba merupakan hal yang bagus sebab para pemain bisa terhindar dari resiko cedera mendekati turnamen. I think it's good, to be honest, because I think that we don't need it, to be honest, because I think the players are in good shape. They can play 11 against 11 with our own squad, so we can take care of injuries. So not that we play against an opponent who want to show that they are good and they kick us and players are out. So I think it's quite good to do it like this. Target timnas U23 adalah meraih gelar juara mengingat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah turnamen. Meski begitu, ASEAN U23 Championship bukanlah target utama yang dibidik oleh PSSI, melainkan lolos ke Piala Asia U23 2026 dan meraih medali emas di SEA Games 2025. Turnamen ini pun bisa dikatakan hanya menjadi batu loncatan untuk menyambut 2 ajang selanjutnya. Dari Jakarta, Indra Setiabudi.